Itu malam-malam saya ditawari tanah di sini. Saya lihat ya pokoknya wong bengi-bengi tawani murah, harganya murah ya wes saya sanggupi gitu aja. Akhirnya saya bisa tinggal di sini. Saya terus itu mulai bangun itu 96 Bapak Ibu. Saya 96 bangun, tapi 98 baru bisa saya tempati karena baru selesai 98, yaitu berkat kantor Telkom lah. Kalau waktu itu memberikan bonus kepada karyawan, nah itulah yang saya pakai untuk bangun rumah ini, sehingga selama 2 tahun saya bangun itu baru bisa selesai, baru bisa clear, dan akhir 98 itu saya pindah ke sini. Nggak ngutang kopek Tel? Enggak Pak, waktu itu saya nggak berani Pak. Saya gajinya masih sedikit, jadi mau pinjam-pinjam ya. Mulai. Nah itu setelah itu kebetulan sebelum anak saya yang nomor 1 itu tahun 2002 itu meninggal. Sebelumnya itu pesen tanah yang di depan ini dulu kosong, itu milik orang Palur. Nah pesennya itu, Pak besok kalau ada rezeki tanah ini dijual, dibeli Pak. Itu dibeli lah, kebetulan ya itu nilalah. Kok saya belinya malah anak saya setelah meninggal baru bisa beli itu. Ya amanah, mungkin juga rezeki, terus itu saya beli. Tapi waktu itu tahun 2004 saya ikut pendi, malah saya nggak kepikiran kalau saya bangun di sini dulu. Malah saya kebetulan istri saya punya tanah yang di depan sana, jejer dengan Pak Wardi ini. Nah, malah sana yang saya bangun lebih dulu, tapi malah kurang menguntungkan. Nah sampai sekarang kita ya kondisi seperti ini, kita selalu bersyukur lah apa yang telah diberikan kepada Tuhan Allah kepada kita. 98 atau kurang lebih ya sekitar 98 itu sebetulnya banyak orang yang nawari tanah mau dijual. Waktu itu masih murah ya, sekitar 7,5 juta atau berapa ya, sekitar itulah 10 juta. Tapi karena waktu itu kan uang juga sulit. Malah sebelah itu sebetulnya dulu waktu itu kebetulan masih punya saudaranya istri, mintanya 16 juta, tapi sudah tahun berapa itu, waduh gila edit juta ya angel kan. Ya, akhirnya malah sekarang sudah melonjak sampai berapa juta per meternya. Ya itu mungkin sedikit cerita saya bisa tinggal di sini, mungkin sedikit ada manfaat ataupun bisa untuk pengalaman hidup bagi keluarga saya. Selanjutnya mungkin kami mengaturkan selamat bertemu kembali di tempat ini. Semoga di dalam pertemuan ini nanti kita akan membawa berkah yang berlimpah bagi kita semua. Amin. Dan mungkin titip nanti Pak Eko, mungkin apa pertemuan hari untuk pertemuan itu, kalau pas hari libur gimana. Ini ternyata banyak teman yang nggak bisa datang, seperti Pak Agus itu sudah bilang kalau tidak hari libur sudah nggak bisa datang. Itu waktu seperti Pak GH kalau nggak minggu nggak di Solo. Ya, nah itu mungkin jadi pemikiran kita bersama bagaimana baiknya supaya kita itu bisa berkumpul kembali dengan teman-teman yang lain, karena kita juga jarang dalam kegiatan senam pun mereka juga jarang datang untuk ikut bersenam. Itu mungkin Sejarah Garuda itu dari mana itu? Nah itu dari Seruwen Pak. Oh, Nah, kakaknya istri itu punya rumah di Seruwen, tidak ditinggali. Karena dia kan tinggal di Jakarta. Nah, rumah kosong lah. Waktu saya ke sana itu bersih-bersih, wah
Garuda iki ora dhewe upane man-man. Monggo. Nggih. Monggo Pak Suyadi. Wah, itu man-man terus tak bawa pulang upane ini, Pak. Ya itu Pak, itu mungkin sedikit prakata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami cukupkan sekian dan waktu kami kembalikan Pak Eko. Matur nuwun. Monggo Bu Suyadi, ugi Bapak Suyadi. Aturan pinara, monggo Bu. Cedak pasir. Ada pasir wae. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian sambutan Swadul Bait tuan rumah dari Bapak Suwandi, yang mana beliau menceritakan tentang cikal bakal kediaman. Tapi ada satu kekurangannya tadi, hampir semua yang rawuh ini pada bingung. Meskipun sebenarnya sudah sering ya Pak Wandi, tapi karena sudah sering, keseringan sehingga cepat lupa. Udah pensiun jadi lupa terus. Yang jelas, alhamdulillah kita berterima kasih ya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Paguyuban EOPMJ Plus kepada Bapak Sunarno. Waktu dan tempat saya persilakan. Semoga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wandi dan Ibu yang sudah menyiapkan tempat untuk kita berkumpul. Bapak Ibu, sebetulnya acara yang seperti ini pertama tidak terlalu resmi aja nih. Datang ngobrol maem pulang. Ya. Itu lebih enak. Ngobrol berempat, berlima boleh. Ya. Yang penting kan ketemu, ngobrol, pulang. Kangen ya. Ada acara laporan apapun sambil jalan aja ya. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau ada judulnya undangan arisan itu kita jadwalnya di nomor satukan dulu ya. Jemput anak mungkin di anu aja disposisi ya. Nah, monggo nyuwun sewu Bapak Ibu, kelihatannya kalau ada antar jemput kan mestinya digeser ya. Acara arisannya mungkin monggo kalau bisa digeser ya, mungkin hari libur. Harapannya memang semuanya bisa hadir. Hadir itu ya kalau ketemu ini aja, ketemu kan senangnya beda ya. Maaf bareng, ketemu terus pulang gitu ya. Pak yo. Iya, kan paling jam 10, paling banter jam 1 gitu. Ya. Ya, tapi kan kangennya 2 bulan itu sudah terobati. Nanti pindah lagi ke Kartosuro, dari sini Kartosuro ya. Nanti ke Pajajaran Pak Ju kan jauh ya, nggak apa-apa. Oh, seneng itu kan itu Bapak Ibu yang sewu. Just info aja Bapak Ibu, RUPS Telkom itu nanti tanggal 30 Mei 2023. Laba Telkom ternyata turun dari tahun kemarin, walaupun sedikit. Sekarang laba Telkom bersih itu 20,76 triliun. Yang mau dibagikan 80%. Sayangnya kita nggak punya sah. nggak dapat bagi-bagi ya. Yang dibagi itu sekitar 168 rupiah per saham. Yang dulu dibagikan punya 10.000 gitu kan, ya tinggal nanti kan kalau masih ya biasanya kan dijual dapat kos-kosan gitu ya. Tempat saya mungkin dijual dapat rumah gitu sama.
Nah, Bapak Ibu seperti itu, Jasimpo Telkom beritanya seperti itu. Tapi ini Telkom karyawannya sudah mulai sedikit bingungnya mau di mana. Kan sudah dapat SK undangnya. Yang jualan IndiHome sekarang bukan Telkom lagi, Telkomsel. Telkomsel nanti yang mengindo itu kelihatannya Pak Enggar. Jadi yang jualan IndiHome di Solo Telkomsel nanti Pak Enggar. Yang sekarang itu kan Mas Yusuf ya. Nah sudah mulai bingung nanti GM-nya di mana juga nggak tahu. Nanti infonya Pak Jul lebih luas infonya Pak Jul. Nah, jadi Nyun Sewu buat kita nggak usah mikir Telkom saja ya. Penak pensiunan. Nah, penak pensiunan. Jangan mikir bangsa pisang ketemu. Sudah yang sekarang sudah bekerja itu SK-nya pendek-pendek. Nah, 3 bulan kontrak dulu, nanti 3 bulan cut, panjang lagi enggak. Dan info yang anak-anak muda sekarang itu bukan karyawan Telkom sebagian, tapi dia outsourcingnya itu pakai nick. Dan nicknya itu bukan karyawan tetap. Jadi kayak pro hire. Pro hire itu bukan karyawan, tapi pakai nick resmi. Nanti kontraknya juga setahun atau 3 bulan gitu ya. Nah, pilih mana? Pensiun, Pak. Jadi umpamanya nggak dipakai ya sudah di tengah jalan gitu. Ya makanya buat kita yang sudah lulus sudah alhamdulillah saja ya. Bagi teman-teman yang lain pikirannya kok masih banyak. Terus yang saya Bapak Ibu kalau cerita zaman dulu sekarang udah nggak nyambung. Kalau Pak S itu cerita zamannya Kabel Temboko sekarang nggak nyambung. Terus data Adaman gitu nggak nyambung lagi. Ilmunya sudah. Sementara aplikasi-aplikasi yang dulu Siska Maya itu sudah. Anak sekarang itu nggak tahu. Adanya SGMT terus WIM gitu. Yang anak-anak lulusan dulu sekarang nggak tahu juga. SGMT itu apa gitu ya? Nanti dibalik Siska Maya itu kok anak sekarang nggak tahu. Jadi sekarang kita nikmati arisannya saja. Tidak usah mikir Telkom. Kalau ada undangan senam ya monggo kalian mau hadir. Nah, gitu ya. Sekilas seperti itu Bapak Ibu. Bulan depan 2 bulan ke depan kalau ada undangan nomor 1 ya. Jadi sama Korban. langsung butuh kok. Jadi ya, itu sekilas. Bapak Ibu kalau datang ke Telkom hampir dipastikan tidak ada yang kenal. Ini siapa, itu siapa, nggak ada yang kenal karena semuanya anak-anak baru, kadang-kadang nicknya itu 2000. Sama si ini kenal. Kelahiran 2000 itu berarti kan tak. Jadi sebetulnya enak saja Bapak Ibu. Sekarang kita sudah lulus, menikmati arisan, menikmati seperti ini. Ya kita nikmati seperti ini aja. Ya, Bapak Ibu seperti ini aja Nyun Sewu. Dan ini untuk arisan Bapak Ibu kan belum menetap ya, masih ada tambah, ada kurang. Ya nanti berjalan aja seperti apa sebenarnya. Nyuwun Sewu nanti untuk Pak Respati itu kan kita cut, uangnya kita kembalikan aja ya. Iya. Paling baru sekali 2 kali ya, sekali ya, tempatnya Pak Sur itu ya. Ya itu nanti kita Tambahin. oh ada uang tambahan nanti biar nganu. Itu aja Pak Eko, mohon maaf hanya seperti itu aja. Dan sebetulnya untuk setiap acara ketua
tuanya nggak usah sambutan aja ya. Nggak terlalu penting gitu ya. Pokoknya datang ngobrol aja sudah pasti gitu. Paling kan yang penting dokumennya Pak Sekretaris sudah beredar. Oh ada buktinya hari ini kumpul. Demikian Pak Eko dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, dan sekali lagi Pak Wandi dan Ibu, terima kasih sudah disiapkan tempatnya dan makan siangnya sekalian snacknya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarno yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya pengocokan tempat silaturahmi 2 bulan yang akan datang atau bulan Juli. Kepada Bendahara Bapak Iswanto, waktu dan tempat dipersilakan. Semoga. Jemput dewe ya. Ya, anggar orang melampiaskan emosi ini. Kode Pak. Pasang. Tekan gede mau lemah itu yaji. Kok kene tengah. Nyat anu digolek ya jenenge. Dipilih dia tadi. Somben Pak Udin dicelok wae. Kan iki yo sing cedak. Rambi Bagaimana Pak Es? Silakan. Ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk sementara, untuk yang kemarin itu yang ikut arisan ada 14 dan hari ini tambah 1 orang, 2 orang Pak GH. Kemarin titip saya 50.000. Juga ada tambahan dari Pak Wardi. Iki Pak status pada Pak Toto. Ini sing godhoke wedan. Engko nek wis entuk sing godhoke wedan nusul. Ini kodone beli. Dibilang aja ini. Ora sip dari hari ini ora sip neratuan. kehadiran ada 15 orang yang masjid 1 orang ya Pak Sumadiono. Dari 16 yang Cara mantu. ikut ada 14. Pak Kus belum ada ini. Pak Teguh. Pak Teguh izin. Pak Teguh kemarin juga belum kemarin juga belum ikut. Jadi, Masih siji siapa ke Pak Eko sing anyaran Pak Marsono. Sing Oh, rawuh Pak ning gone. Oh, Pak anu. Sing rawuh ning gone Pak Ya. Eko kae. Warso. Pak Warso. Warsono. Suwarso. Suwarso. Dia mentakon nganu lho jare. Lah iya. Takon teko. Tuh ada siapa? Oh lah ini. Oh lah ini Wadi Rasani panjang umur. Dirasani. Mubeng enggak Pak? Mubeng Pak. Oh, gampang. Google muncul mesti. Sempat dulu. Bos saya ini. Bos saya di Surabaya. Pak Suwarso. Bos ini kayak dina. Nah wis ngene iki Pak nek Suwarso itu Yang ononya sudah hilang kan? Suwarsono. Suwarso bukan Suwarsono. Suwarso. almarhum Ya, kalau Suwarsono almarhum. Sudah almarhum. Iya, kemarin. Kalau Suwarso ini tinggalnya di sektor 9 dekat agak ke barat ya, di dekat Tower Telkomsel ya, Solo Baru. Namanya perumahan lupa saya.
Rumahnya namanya bagus kok. Ada Tower ya? di sana beberapa rumah baru. Namanya pakai residen, semuanya itu deret. Residen apa? Ya. Pak S, sampun. Bapak Ibu yang berbahagia, Ini Pak Soekardi. memasuki acara berikutnya, yakni ramah tamah, spontanitas, istirahat, makan minum bersama. Untuk hal ini saya persilakan dulu yang pertama Pak Sugiharto. Ini hari ini cerah dan luar biasa. Pak, monggo kenangan tadi pagi di alun-alun apa misalnya ya. Silakan Pak, ya, di-share di sini Pak. Mungkin ketemu apa dan seterusnya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebenarnya kita itu sering berkumpul baik di tiap hari Jumat, tapi untuk sementara ini saya tidak pernah kelihatan. Karena apa? Mas, Agak hijau. Orang duwe HP, orang ngerti undangan. jadi terus terang aja, memang tidak punya komunikasi. Jadi untuk mau datang biasanya kok rasanya rada pekewo ya. Artinya gini, kok aku teko terus seragam aku dhewe kan ora. Seolah-olah kan kelihatan gimana itu ya. Kalau seragam itu. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya nanti insya Allah kita akan apa namanya Berarti dihidupkan lagi Telegram. Telegram harus dihidupkan lagi. ya, untuk komunikasi ya. Jadi untuk informasi saya kan tidak sampai cuma pada waktu kita ketemu di badmintonan itu baru tahu. Ini ada ini. Jadi ya itulah ya. Ya mungkin bisa gitu ya, tapi secara nganu kan ya KPK ada hitungane itu ya. Wes, waduh baleni dembeng iki. Nah, sekarang coba ya kita hitung-hitung ya, kita itu sudah pensiun. Kalau mungkin untuk bapak-bapak mungkin ada yang bisa, kalau untuk setingkat saya kan mungkin cuma berapa ya, untuk kalau dulu bisa untuk sekarang Yang punya hotel Ketawa itu. ya. Nah, tapi kan kalau di Sunda kan nanti banyak teman-teman ya lah. Jadi Dulu di Solo bisa untuk tapi untuk sekarang di luar atau jadi kita Pak agak Suwandi yang punya hotel Ketawa di Bandung itu. tapi ya alhamdulillah Namanya ini ya Siapa? ya cukup ya tapi kalau Kan suami istri di Telkom itu. ya kita sedino tangan Saya ingat namanya. terus saya di Itu enggak pernah itu. jadi gitu ya. Ya, tapi kalau saya makanya ya banyak itu. Tapi ya kelahir cuma di wedangan. Ya nggak apa-apa cuma. Sekarang kita kan makan apa-apa kan nggak rasa enak ya. Kasih ya. Gigi wis rasa nggo. Oh bukan itu. Semoga sehat. Ya tergantung lauk ya. Kalau enak ya makannya kok banyak. Tapi kalau enggak ya. Sekarang kalau ada sering ke wedangan itu ya paling murah ya 10.000 lah. 10.000. Itu nasi 2, nasi wedang sama tahu batin 1 paling. Tapi ada apa-apa wong kita ya masih cuma tahu batin. Salaman dulu. Monggo Pak.
Selamat datang Bu Suwarso juga dengan Bapak Suwarso. Akhirnya sampai juga. Monggo dilanjut Pak Sugiarto. Ya kita anu Pak. Jadi kita itu kalau makan yang warung kelas ya. Saya pikir sekarang kalau warung kelas aja kemarin itu sekarang paling murah ya. Murah saat itu paling berat 23.000. 23.000. Paling murah ya itu kan sate yang paling ya gambarnya murahan gitu ya. Paling alok. Ya sekarang tuh kelasnya ya warung dagangan lah gambarnya gitu. Itu kan 23.000 untuk satu hari kan mesti cukup. Nah, gitu. Jadi sekarang kalau saya untuk makan-makan itu ya kurangi ya kan. Yang ada kalau anu ya itu nanti harinya ke ya tidak. Sekarang anu kita itu kalau jemaat ya kalau sendirian itu kalau masa itu bagian nggak cocok ya. Lebih baik kita langsung beli aja. Kita masak nasi satu hari nanti beli lauk ya sama aja. Sama aja. Malah lebih boros ya. Akhirnya kita akan besok kita sambung lagi. Oh iya. Assalamualaikum. Kaki kan anu pensiunannya loro. Ya yang dimaksud bagus mana? Ya ibu Abah gimana? Terus? Saya kan dapat pensiun juga. Ya iya betul juga. Terus gimana? Kalau saya kan cuma satu, dengan kan loro. Banyak itu, ya, banyak yang banyak begini, banyak gajinya atau banyak itu satu saya dua mungkin banyak ibu. Iya Bu. Yang penting itu bersyukur ya Pak. Oh iya, itu. Bersyukur sehat. Pak, nek sugih ora gawene loro ya percuma. Yang penting sehat. Iya Pak, saya sakit-sakitan, tapi sekarang saya sehat Pak. Sekarang jangan-jangan makanya apa Ibu sehat? kumpul-kumpul Karena ngene apa? Ibu jadi sehat kan punya resep. Sehat Pak. Ya. Nomor satu, Makan hati. bersyukur sama Allah. Ya. Satu, dua, samina wa atokna sama siapa saja. Tidak boleh suudon. Sedekahnya banyak. Banyak Pak, sedekahnya banyak. Baik sama siapa saja. Nah, itu jadinya kayak gini loh Pak. Pak Eko. Dimirengke Pak Eko. Bukan Pak Eko. Pak Eko dimirengke iki. Maaf Bu, uangnya ada enggak? Walaupun ada gini enggak tahu dong ya. Banyak Pak, WO bisnis. Tapi udah ini yang besok ya Pak ya. Ya, itu berarti memenuhi syarat Bu. Anu Pak, harusnya kan senang ya Pak dia bojo. Oh iya. Masuk Pak Eko. Tapi belum tentu Bu, orang bersuami senang itu belum tentu Bojone Bu. ora itu diseneni. Berarti ini buka wati Pak Eko. Bayarannya perempuan itu Pak. Oh iya. Hati-hati ini masuk rekaman. Kan kita semua seperti ini. Sama saja. Manusia itu kan sinawang ya. Makasih Mas. Ya Bu, sekian dulu ya Pak Eko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tadi siapa? Berikutnya tadi siapa? Baru datang aja. Pak Suwarso. Oke. Sebelum Pak Kangju sama Pak Sur, ini teman-teman minta Pak Suwarso untuk bercerita pengalaman maupun selama ini bagaimana dengan kondisi di Solo Baru dan seterusnya. Semoga waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mohon maaf ini terlambat tadi. Memang bukan sengaja terlambat, tapi memang tadi pas Karpati itu macet, ada kereta Pak Wandra juga panjang. Terus sampai sini cari alamatnya itu ya termasuk muter-muter juga. Ternyata RT 1 itu paling ujung. Dari sana kok tahu RT 3, ini RT sebelah mana? Ya tanya-tanya itu. Ya akhirnya ketemu juga pas di pojok tadi perempatan, saya tanya, oh itu paling sana Pak, ada gang nomor 3 dari sana, dari 3, katanya tadi kebablasnya ke sana Pak, sana tuh banyak mobil-mobil, saya kira di situ, terus saya tanyain sana juga nggak bisa, oh yang ke satu sebelah sana Pak, balik lagi, akhirnya balik sini terus tanya tadi baru ketemu di sini, ya. Ya mungkin ya, itu bisa keterlambatan ini Pak di tapi yang lama. Tapi semua Pak. Enggak ada yang tidak bingung. Memang Tidak semua. Pak Eko enggak bingung. Memang dikasih Google Map Pak, tapi saya baca Google Map tambah bingung nanti. Lebih baik tanyain, soalnya lokasi mana kita nggak tahu. Tanya aja yang semua. Iya, kita Google Map dibaca dulu arah mana. Padahal Pak Eko itu tak kira selamanya baru ini Pak. Aduh, cerita ini. Wartawan beda Bu, wartawan. Ya mungkin perkenalkan ya mungkin kalau saya dulu satunya di keuangan Pak. Tapi di masa keuangan itu saya melayani macam-macam orang teknik ya, OPMC, Dinas Luar waktu itu juga pernah melayani juga yang pelanggan teksi dan sebagainya yang kaitannya sama pertanggungan yang dilakukan oleh teman-teman yang di teknik. Pertamanya itu mesti masuk ke saya itu. Jadi saya kenal banyak orang-orang teknik. Mungkin Pak Wardi itu dulu pernah jadi bolo saya waktu di Surabaya Barat Pak ya. Iya. Itu pengalaman dari situ. Banyak saya teman-teman teknik banyak seperti jaringan luar mengawasi pelaksanaan jaringan baru sampai di Surabaya itu areanya kan luas Surabaya sampai ke Bawean waktu itu. Bawean Madura itu masuk area Surabaya Barat. Ya jadi ya pengalaman saja nih bahwa bidang keuangan tapi bisa ngurusi perkabelan, ngawasi proyek-proyek itu pengalaman yang selama ini saya terima. Mungkin Bapak pernah masuk di Surabaya Barat dulu OPMC Pak Kamil ya. Ya saya sebetulnya aslinya Solo, tapi karena pekerjaannya memang ya mungkin rezekinya di situ ya. Saya dulu daftar masuk Telkom itu masih Perumtel itu lewat Semarang, kemudian diterima masuk. Waktu itu masih ikut orientasi sarjana muda, ikut bintang terus sampai di Cimahi. Tahun 82 itu saya penempatan pertama kali di Palembang. Nah di Palembang saya dapat dari Palembang. Terus dari Palembang emosi. Dari situ sampai saya nikahnya acara pernikahan di Palembang. Terus tahun 88 tuh anak saya pertama laki lahir situ. Terus tahun 91 saya pindah ke Bandung. Di Bandung saya tahun 91 juga itu udah ada putra saya lahir lagi juga di Bandung satu. Terus kemudian di Bandung itu sampai tahun 97 nggak salah. 97 saya pindah ke Surabaya terakhir. Terus mau dipindah lagi saya nggak mau karena anak-anak sudah mantep sekolahnya di situ, khawatirnya terganggu itunya kuliah dan sebagainya. Jadi yang pertama sudah di UNER waktu itu, yang kedua masih SMU tapi akhirnya masuk juga ke UII
tadi ke Solo. Terus adiknya juga nyusul di Solo juga. Jadi setelah pensiun, pikir saya ya lebih baik Solo aja. Soalnya anak-anak sudah pada menyesuaikan di Solo. Jadi anak yang pertama ini sudah nikah, dapat orang dari Malaysia. Anaknya 3 laki-laki. Jadi anak saya ini kerjanya di Kedutaan Besar Malaysia. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau pulang tuh paling-paling ya setahun sekali, kadang-kadang nggak pulang. Ya seperti itu. Ya itu mungkin sekilas dari mas saya. Anak saya yang pertama nikah itu anaknya laki-laki 3 juga, 3 sini. Jadi saya tuh anaknya 3, cucu saya juga 3 laki-laki. Ya waktu kami kesini tuh ya kenal sama Pak Eko, Pak Respati, Pak Gihar, atau tahu diajak ke tempatnya Pak Gihar ke Pracimontor Pak ya. Oh iya. Pak Sulawesi Itu pertama kali Pak nih. Iya. Ya terus pada guyup ya enak ya udah nggak apa-apa kita gabung aja. Akhirnya dia saya juga nggak ada acara yang semacam ini. Ya mungkin Pak sekelumit perkenalan dari kami. Kurang lebihnya kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Pak Suwarso, sebelum gongnya nanti Pak Kanju, monggo. Pak Sur. Kalau di sini dekat musala Masjid. Ada yang masjid sana. Tadi yang keblasok Pak anu tadi. Ibu-ibu, bapak, niki ceritane kula kenapa nih Pak Eko? Ular. Ya. Ular itu berarti panjang kalau berliku-liku. Ular. Tapi saya setuju Pak Narno mau kok. Pokoknya kokono kini jaduman, bisa ngobrol-ngobrol. Mangan mulai. Ini coba susu mulai. Ketemu ya kita ya kangen itu buat tutup. Ya. Ternyata kau kan tambah komplit. Pak Giarto tadi menyambut tuh, ternyata Pak Giarto itu ya bakatnya berbicara tuh agak ngomongnya. Perlu itu ditanggap, ditanggap dulu produk semune diminta. Terus ini masalah tadi siapa ya mengusulkan tentang yang dititip Pak Respati. Nah ini Bapak Ibu, mohon ini mohon nanti Pak Respati itu kan baru bayar sekali atau berapa itu nanti rencana akan dikembalikan. Setelahnya ujungnya arisan itu kan beliaunya sudah tidak ikut dan nanti akan dikembalikan. Nah ini mohon nanti kalau ada yang istilahnya itu mengikhlaskan, yaitu kita nanti akan ya istilahnya ngumpulin itu nanti dikumpulkan Pak S, oleh Sidik Ramite, nanti kita gabungkan dengan yang kita arisannya Pak Respati itu nanti kita serahkan kepada keluarganya di sana. Nah kemarin itu pas acara kebelakang, Jawa Jalan kebelakang, ya, pas acara pemakaman itu saya sebetulnya diamanahi Pak Anton Subianto, dari Jogja itu telepon, tolong Pak Sir nanti dari teman-teman OBMC, saya keluarga besar ini kita mau ya istilahnya memberikan tanda duka kepada Pak Les. Nah ternyata di sana saya ketemu Pak Yono Barang ini, itu di sana tidak disediakan kotak api. Berarti ya
tidak jadi. Jadi yang kemarin itu akan kita sumbangkan itu tadi tidak jadi batal. Nah nanti kalau terkumpul nanti dari berapapun jumlahnya nanti kita serahkan ke keluarga, insya Allah. Terus kemudian apa lagi? Ya, yang jelas kita ini kan kumpul dalam rangka silaturahim. Silaturahim itu ya nyedulur, istilahnya itu nyedulur. Nyedulur itu meskipun bukan dulur itu menjadi sedulur. Jadi menjadi yang dulunya itu bukan saudara menjadi saudara. Ya. Nah, mudah-mudahan kita seperti itu, kita menjadi sedulur betul-betul. Ya. Selagi awake dhewe niku tesih urip. Nah, jelas selagi kita itu masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, artinya kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih waras, kita masih bisa bergerak kemana-mana, masih mempunyai alat, masih bisa mengendarai transportasi, mbok sepeda motor apa mobil itu. Nah ini kan berarti kita tuh diberikan kelengkapan, diberikan nikmat oleh Gusti Allah, itu kan berupa hal seperti itu. Nah oleh karena itu ini kita manfaatkan. Tadi kita manfaatkan, diantaranya adalah kita kumpul-kumpul. Jenenge wong urip itu Prabu wong urip itu kumpul. Soalnya nek kumpul kita bisa guyon, bisa saling tukar kawruh, bisa mungkin ada yang curhat, ada yang mungkin ngrasani bojone nek omah rawani, basa meneh kene wani, bolane akeh. Masuk peko. Nah ini salah satu manfaat ya, manfaatnya Adwin itu ngoten niku. Ya kita bisa nyemoni bojone, ngrasani bojone gitu. Ana omah engko ndak dipedelemi dikongkang kongkon digetaki ya itu. Sosok nggih ngoten niku. Dadi nang omah niku nek sing padha duwe bojo nggih. Nek sing dereng ini mboten masuk. Wis tahu tapi. Wis tahu. Iya. Ya. Niku nyelot tuwa niku latihan sabare nyelot. Mergane napa? Biasanya wong tua niku kan mudah tersinggung. Gitu? Nggih. Sosok napa kita berbicara sak kecap terus mungkin dikomentari 5 kecap. Mungkin utawa kene menenge ya kene menenge. Wah, nanti ngomong salah, menang ya salah. Gitu. Terus sosok wong lanang itu sosok nggih nganyani. Nggih, wong lanang sosok nganyani. Ditekoni itu dicelukno ora krungu. Soalnya asik kan Ya. Ya. Omong meneh, omong meneh. Adi asik. Pak utawa Mas apa Bang apa menenge. Ping pindho rada banter. Mas menenge, ojo ditok Mas. Agak ping 3 lagi kontal. Lagi ningu dari mangsane digetak. Padahal sing ping pindho ora krungu. Lah mulai pinten Pak niku, Pak. Bisa mataran ae dhewe tadi. Kami badan krungu. Untung uangnya ra teko iki. Ya begitulah. Ini harus kita manage ya di rumah terutama ya. Jadi apa niku ada dinamika negara keluarga. Niku tentunya antara keluarga setunggal kali setunggal itu benten. Nah ini kita jadikan sebagai rabuk. Kalau
Nek misalkan ibu-ibu ngoten niku nggih karena senang atau cinta kepada kita. Bapak meneng bae niku nggih mergane njaga nggih, njagamu ben ora nek omong ki dawa aku tak meneng bae. Nah, perkara meneng disalahne ya ora apa-apa. Ya, jadi seperti itulah ini harus betul-betul kita pahami. Jadi anak itu apik tok, isenane ya apik, itu film ya apik. Wes niku anak itu mau ngapik tok, insyaallah ngapik. Terus niki nambah meneh. Nah niki suasana kita itu ini kan masih dalam suasana istilahnya wong Jawa itu sawalan. Sawalan itu memang bulannya sasi ini sasi sawalan itu agak beda kurang kan kayak bulannya kalau tak jadi juga. Ya mungkin sudah tanggal 17 ya sekitar 17 lah. Nah niki nek wong Jawa mungkin ampun tek sawale itu sasi ini ganti sasi selo. Ini serane wong digawe. Lembuh iki mergane ngopo ora mudeng. Ya. Jadi biasanya sawal itu banyak orang yang dia kerja, terus kemudian selo itu leren, terus dan itu makin besar mulai. Nah, so mulanya yang kira-kira pertemuan APE dipasni dina selo. Saksi selo niku sithik sing digawe dan nanti kalau dipasni dina minggu nomor 7 insyaallah minggu mungkin agak sing teko. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Berarti dihitung. Terus niki sithik boleh Dihitung harinya. Dalam suasana sawal ini, suasana sawal itu sebetulnya meskipun ada pun kulina moco dan robian apa yang tidak ada salahnya kalau kita ulang ya. Di dalam ya mungkin falsafah atau budaya lah, budaya Jawa. Niku nek sawalan, niku istilahnya lebaran. Lebar niku umpur rampungan. Ya dari sisi kacamata agama, niku oleh poso wis rampung. Biasanya nek poso umpur rampung niku seneng. Wong sing poso, saya kira di agama yang lain juga sama ya, ada yang puasa 40 hari atau yang lain. Rampung poso niku anake seneng. Bar, rampung poso. Nah itu lebaran berarti kita bersenang karena bisa menyelesaikan tugas kita, yaitu tugas puasa di bulan Ramadan bagi orang Islam. Nah, setelah lebaran itu apa? Karena kita senang, itu kita ada yang mengatakan lagi kita luberan. Saking senengnya, jadi luber. Luber itu banyak yang dikeluarkan dengan kelas nyah-nyoh. Istilahnya begitu. Kayak bodo ya. Bodo itu dimulai dari misalkan kalau di zaman dulu kita masih kecil, mungkin malam riyoyo poso yang terakhir niku akeh istilahnya di desa saya dulu tuh wewek. Kata Solo terang betul. Jadi pada hari terakhir puasa itu kita munjung tuh ater-ater memberikan kepada orang yang tua terutama atau orang yang dihormati. Biasanya gue rantang di sini komplit tuh. Di sini komplit bangsanya upat, lepet, terus lepas itu sambal goreng, opor, banyak itu makanan luar biasa. Ini soalnya hariannya orang tahu makan ngoten itu. Jadi saya ini harus begini mana opornya kelakon. Dulu kan tidak, ini rapat bodoh itu orang nemoni makanan yang seperti itu luar biasa. Mula ada gitu, bersyukur alhamdulillah saya ini bisa menikmati makanan itu dengan lebih mudah. Terus setelah itu nampak dari nampak luberan tadi, nek wis goa teratur ke orang tua atau ke siapa yang lebih tua itu, terus mulai disangoni. Lah ini, jadi ini si teratur namanya dia anak telur rebutan apa lebih kau terapa nggak Pak Wandi nang kayak nggak Pak Eko ya nggak Sopol ya itu apa? Ya itu rebutan.
Nah, ini artinya tuh kita luber, artinya berbagi itu dengan senang hati. Itu pada malamnya. Setelah itu besoknya niku terus salat bareng. Salat bareng pun biasa niku suasana salat bareng niku lebih senang-senang. Kalau sekarang salat itu kan di banyak tempat. Misalkan saat desa niku saiki mungkin angka 5, 6, 7 sampai mungkin bisa lebih. Karena memang masjidnya banyak ya, lebih banyak. Kalau dulu niku mboten. Saya itu di Magetan itu sak kecamatan pada kecil saya itu tempat salat itu ngerti ku mung siji ning alun-alun. Jadi yo memang suasananya tuh nang kono yo ketemu sedulur sing ora tahu apa sing ado-ado tuh di situ tuh merasa senang. Oke, itu tadi lebaran kemudian leburan ya. Dan itu setelah itu kita podo di samping setelah lebaran terus leburan ya. Leburan tuh melebur. Oke, tadi bersalat terus niku kalau yang salat mungkin ya bisa salaman di tempat, bisa jadi juga langsung bubaran. Nah, setelah itu baru kita bersilaturahmi, nopo istilahnya itu halal bihalal dari rumah ke rumah. Istilahnya itu tadi leburan. Soalnya apa? Yang diucapkan biasanya kula ngaturaken sedaya kalepatan mugi dipun apunten ing dinten menika riyaya menika kurang langkung kula nyuwun tambahin pangestu. Misalkan seperti itu. Jadi kita menyatakan diri itu minta dimaafkan kesalahan kita. Terus sing jawab itu hampir secara umum juga podo-podo ya le ya nduk. Wong tua akeh lupute. Nah, tulisannya wong tua. Gitu. Wong tua akeh lupute. Nah, tenan to. Wong tua akeh lupute. Nggih. Sing gedhe pangapurane. Nggih. Terus tak dongane muga-muga kowe dadi cah sing pinter sekolah, ya to. So dadi keluargane keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah, rukun, tentrem, ayo wis pokoke prioritas niku. Ini karek ngamini. Nggih. Nah, itu jadi setelah lebaran itu kita leburan, itu melebur, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jadi di bahasa halaman itu rasanya dua. Terus itu enten juga. Jadi misalkan momen itu merupakan momen yang ditunggu oleh beberapa orang. Nah, yang terutama anak-anak. Wah, saat ini itu kan murah duit. Kalau dulu itu kan duit itu larang ya. Jadi jika ini mungkin dulu itu ya jumlahnya tidak seperti sekarang. Saiki bocah hitung-hitungan mubeng keliling itu silaturahmi dari sedulur ke sedulur itu jumlahnya iso jutaan. Mulai saat ini ya orang ketemu minggu itu sing rampane wong tuane ya ora masalah ya. Tapi seperti itu. Sekarang lebih ya, memang ekonominya lebih bagus lah. Ini kita juga harus mensyukuri ya. Tapi intinya tadi adalah kita melebur bersalaman lahir dan batin. Nah, untuk orang-orang tertentu tuh momen ini, aku misalkan judaan karo Pak Wandi. So, nek kira-kira pas duduk, ya, kan kesempatan bareng wong akeh salaman. Lah ini suatu hal yang luar biasa. Sebagai media untuk pencair. Mamune padahal lemuni dadio godhong mau nyawuk, dadio banyu mau nyuwek. Walik. Dengan adanya bodoh itu ternyata itu bisa cair, bisa menjadi momen untuk saling memaafkan. Ini sangat luar biasa. Ini bukan hanya dari kacamata Islam, tapi dari kacamata budaya ini juga suatu hal
yang sangat luar biasa, dan seperti itu enaknya menang Indonesia. Era kleru itu di situ. Ya, negara Arab itu betul enten, ujung pengubah itu betul enten. Terus di tempat lain itu ya hampir tidak ada, terutama di Jawa terutama. Karena konon dulu itu juga berasal itu dari dari raja-raja atau dari penguasa pada saat itu. Terus sing terakhir niku bar pada liburan niku mau, terus yang terakhir adalah laburan. Labur. Di labur niku nek kalau biyen nek cara niki nek di labur niku dipedhaki. Dikai napa cat. Kan iki lapis piro, Bu? Kan iki, Bu. Ya. Lapis ini di nganggo apa? Nganggo cairan. Bar kuwi nganggo diblok, ditambal sing kroang-kroange. Terus kemudian terakhir dikai abang-abang. Ya. Ijo. Oh genjo. Digacu, dikai buengas, dikai celak, dikai alis, dikai ya. Itu intinya sebetulnya di sini adalah kalau dalam kaitan lebaran ini adalah laburannya. Di labur niku ora raine, ning di labur niku biasane omahe, pagere. Nek labur niku mesti nganggo bahan sing jenenge napa? Gamping. Ya, niku bener. Saniki pun boten usuk. Gamping niku golek wis serane, golek njet wis serane. Angel. Nah, nek gamping niku mesti rupane napa? Putih. Ora nek gamping rupane hijau, ireng niku mboten enten. Nah, artinya sudah kita bersihkan, hati kita tuh kita bersihkan. Wis selesai. Sesama menungsonya wis selesai. Nah, ini kan satu momen yang sangat luar biasa. Jadi kita menyatakan diri, ya mudah-mudahan memang kita betul-betul dibersihkan. Jadi juga kita dalam hari ini kita ketemu dan kita salam-salaman juga, meskipun orang muni jaluk ngapura, insya Allah ini kita sudah bersalaman itu sudah meleburkan dosa-dosa kita yang antara dua orang yang bersalaman tadi. Jadi ini kita bersihkan hati kita untuk menapai hidup yang selanjutnya gitu. Nah, terus tidak lupa besok niki di samping liburan itu napa? Liburan gitu. Besok niki pun tambah niku. Bar niku rangkaian niku wau, bar rangkaian napa? Lebaran, kemudian luberan, terus kemudian leburan, kemudian terus laburan. Nah ini tambah milih liburan. Saat niki saya yakin dalam bulan sawah ini mesti misalnya sing lunga ning nggon piknikan. Nggih napa nggih? Nggih. Enten dereng? Pantai. Nah, dereng muji ragana. Jadi liburan ini merupakan suatu kebutuhan juga. Ya, kita harus menyempatkan diri liburan. Mula adene niki kelompok kan sithik. Adene nek piknik tuh enak lho niki. Oke kira-kira selami 30 atau sak bis cilik cukup. Wah, niku mungkin iso karaokean iso bersukaria. Nah. Main juruk cek coba Pak Bianto. Gua ora melu gitu deh. Ya, nanti sekali waktu mungkin kalau kita pikirkan kira-kira piknikan sing kira-kira cedak-cedakan, jadi tidak usah makan waktu lama. Yo nyang mulai itu wis sore teko omah. Kita akan seperti itu. Nek aja Yogyo. Jandul. Ora melu ke cuma Yogyo gitu. Ya. Terus tambahan lagi menu utama dari poso napa riyaya gado niku napa? Napa, Bu? Nah, napa? Kupat. Dari Kirata basa niku ngangkui lempat. Lah, niki lho, niki indahnya budaya itu di situ.
ngakoni salah. Jadi ora nyalahne wong. Jadi nyalahne awake dhewe ngakoni salahku. Nek biasanya ada dhewe emoh, mesti wae salah. Wis pokoke sing salah itu mesti ono. Sing salah misalkan nudingmu yo ngene, apa dengan awake dhewe jiji ning wong liya. Enggak salah betulnya itu. Jadi ngakoni salah itu sangat luar biasa. Salah itu jaluk ngapura itu sangat luar biasa. Itulah terus diwujudkan dalam bentuk niku wau napa kupat. Terus gandengane kalih lepet padha mawon. Lepet kupat yo ngakupat, lepet nggih ngakoni kesalahan. Nah inilah mudah-mudahan dari kita bertemu, dari kita bersilaturahmi semacam ini itu ada pesan yang mendalam untuk kita sendiri dari kekeluargaan besar kita ini. Kemudian ini akan bisa kita manfaatkan untuk mengisi hidup kita ini dengan lebih senang dan lebih bahagia, dan harapan kita tentunya bahagia wonten ing dunya kalih wonten ing akhirat. Mudah-mudahan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz Haji Suryono. Intinipun Habib. Oh Habib ya. Ya intinipun tadi Mbah Sur itu ngendika nggih. Mbah Sur kula ngaturaken sugeng riyadi. Sedaya lepat nyuwun pangapunten saha nyuwun tambahing donga pangestu. Sakmenika kula nengga fitrah. Nah, ini sing apa nih? Bapak Ibu, yang terakhir gongnya Kang Ju. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak-Bapak ini yang terakhir juga ya, kalau kita berbicara kan gitu maksudnya. Jadi kalau ke depan kita ubah komposisi ini biar tidak terlalu banyak. Jadi ucapan-ucapannya begini kalau tidak ada yang utama sebenarnya dilewat saja gitu. Ya cukup tadi ada yang mau cerita sejarah atau apa itu monggo biar agak meramaikan aja. Tapi kalau ucapan-ucapan begini itu ya karena kita pun sekarang itu kalau sudah pensiun susah cari datanya Pak gitu kan gitu. Iya. Karena kita pun di sini saya selaku bergerak di Sekar. Nah, kemarin itu kita masalah transformasi organisasi. Kita sudah berusaha membantu teman-teman Sekar. Ternyata ya hasilnya tidak berkenan. Tidak ada pergerakan apa-apa di Sekar yang sekarang. Hanya kita mau ngotot, nggak ada kekuatan. Karena tidak ada siapa saya itu, saya pensiunan kan itu. Saya pun sebagai DPD bukan kan. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Mau protes kan, kamu itu siapa? Nah kan pertanyaannya gitu kan. Jadi tidak ada. Jadi kita sudah akhirnya berusaha lah membantu ya ke yang aktif. Tapi hasilnya ya tadi karena yang aktif itu mungkin tidak paham, tidak apa atau tidak mau atau tidak apa. Ya hasilnya akhirnya yang pemerintah bisa melakukan ngacak-ngacak ke kita itu. Konsepnya itu. Ya mudah-mudahan nanti hasil terbaik adalah kan gitu. Nah intinya sekarang itu sebenarnya harus ada di P2TEL. Nah P2TEL inilah harusnya yang bergerak bagaimana ke depannya itu kita lebih aktif gitu. Makanya sebenarnya kalau ada pertemuan itu lebih baik diundang juga teman-teman yang ada pengurus di P2TEL kita sehingga ada informasi dari P2TEL kita gitu infokan. Karena konsepnya kita di P2TEL pun sama, artinya kita sudah ya bagaimana meningkatkan MP lagi bisa atau tidak, tetap kita bergerakkan ke sana kan gitu. Karena kita punya uang investasi di sana, diolahnya bagaimana? Nah ini belum jelas juga gitu. Belum ada penjelasan bagaimana mengolah investasi yang ada di P2TEL itu. Caranya kan gitu. Kita banyak uangnya, tapi ya takutnya nanti ke depan itu oleh pemerintah, terutama Bapak Erick Thohir itu yang jago teorinya. Nah ini yang dibabak belurkan kita kan gitu. Kita sudah baik pengelolaannya, tapi yang di luar itu tidak baik pengelolaannya. Itu yang bahaya kalau kita digabungkan.
Ya akhirnya punya uang kita itu jadi ambil orang itu lah. Nah kita jadi kerepotan. Itu yang bahayanya sebenarnya yang ditakutkan oleh kita itu. Nah sekarang yang bergerak itu harusnya teman-teman nanti P2Tel yang lebih aktif gitu, pengurus-pengurus P2Tel-nya gitu. Jadi kami tadi selaku di Sekar, ya mantan pensiunan Sekar istilahnya tidak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang kan gitu intinya kan gitu. Udah sulit kita itu mau ngomong apapun, meskipun kita ngerti ya tidak ada apa power gitu untuk melakukan itu. Itu mungkin Pak Eko, jadi saya tadi setuju istilahnya kita itu ketemuan itu tadi istilahnya saya ketemu itu biar nggak lupa sama Pak Hartoto kan gitu kan konsepnya gitu Pak. Jadi kita itu memperpanjang ingatan kita juga. Kalau tidak ketemu kita itu lupa loh di rumah aja ngurus burung tik kan yang ingat burungnya doang. Pak Hartoto tidak ingat. Kita punya kawan Pak Hartoto tidak ingat gitu. Ya siapa tahu ada jodohnya nanti kan cepatnya. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi saya minta tolong mungkin sama kita itu dulu apa ya Pak, grupnya itu kan ada OM ya Pak, ada OM, ada data plan, ada ADCAP. Komandannya data ADCAP dan planning itu yang tidak ada sekarang itu kan gitu. Urusan yang ngurusin cucu. Nah ini bagaimana kita kewajiban nanti disinggung lah istilah Pak Bapak itu nanti komandannya dulu. Nah, kita anak buahnya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada komandannya kan gitu. Mudah-mudahan komandannya bisa hadir kan gitu. Masa kalah sama yang orang OM ada komandannya, kita yang orang plan tekot dan ADCAP tidak ada komandannya kan gitu. Itu salah satu istilahnya mungkin apa penggugah nanti mudah-mudahan Pak Kus bisa lebih aktif lagi gitu konsepnya. Mungkin tadi yang lain istilahnya yang kita kan banyak sih anggotanya itu, tapi yang hadir cuma 15. Padahal anggota kita pun ada 40-an ya Pak. Nah saya nggak tahu kenapa tidak hadirnya itu. Meninggal dunia. Meninggalkan dunia kan gitu kan. Nah kebanyakan saya yang meninggal 1-2 tapi yang ada yang tadi yang masih tidak ada kabarnya. Nah kondisi kita itu sekarang kita yang aktif. Kan ada juga kawan-kawan yang tidak kita ajak juga gitu kawan-kawan itu. Tadi sama urusan Pak Sugiarto tadi kan urusan pakewuhan. Nah sebenarnya kita itu di sini kalau kita bertemu itulah pakewu itu dihilangkan lah. Mari kita sama-sama gitu kita senang tadi bertemu kan gitu. Lebih enaknya itu gitu maksudnya. Artinya kita bisa memperpanjang umur, ya kita mendengar dididik kita kan dari situ juga. Nah kita itu kan di sini kan makan pun tadi mau dikasih makan yang enak, lidahnya tidak cukup kan gitu. Mau dikasih daging, udah nggak enak juga katanya. Karena masaknya salah kan gitu tadi Pak ya. Nah itu. Jadi banyak permasalahan istilahnya yang dihadapi oleh kita itu. Jadi makanannya kita yang sederhana saja, yang memang lidahnya lidah orang tua, bukan lidah anak muda lagi kan gitu maksudnya. Jangan dikasih jagung Pak, gigi saya pun udah nggak kuat sekarang gitu. Jagung yang keras-keras gitu atau kacang yang keras-keras. Semuanya modelnya sekarang model yang empuk-empuk gitu kan di logikanya. Ternyata lama-kelamaan dulu kita ngeledek orang tua, sekarang ternyata terasa juga ke kita ya. Gigi kita juga sekarang udah ompong, udah apa, udah bertambah-tambah gitu keturunan. Rambut udah istilah berputih, itu yang harus dirasakan. Jadi intinya saya itu mengingkar rekan-rekan tadi kesadaran tadi semacam Bu Eko tadi bilang kita itu yaitu kesadaran diri kita meresapi hati kita itu yang ikhlas gitu. Mungkin ke depan itu kita harus melakukan banyak itu Pak, karena kalau larinya tetap ke makanan, keduniaan ya tidak ada perubahannya apa-apa. Mungkin kita larinya kebanyakan kita itu nanti larinya kepada akhirat kan konsepnya itu yang harus kita perbanyak. Yaitu kalau di kita ya banyak zikir lah Pak istilahnya, banyak istighfar seolah kita mengingatkan diri kita kan, seolah ya kita pun nanti ribut dengan istri, ribut dengan saya ya itu udah biasa lah istilahnya. Tapi semua itu memang sudah ada takdirnya. Inilah konsep takdir ini yang memang sudah ada ketetapannya, tapi kita tetap diwajibkan untuk berusaha memperbaiki diri konsepnya. Mungkin itu sekilas Pak Eko, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Kang Ju ya. Jadi umur kita ini memang tidak harus tua. Bahkan yang muda-muda pun lebih dulu. Saya bisa mengatakan itu karena apa?
Saya setiap hari itu nginput bela sungkawa atas nama pengurus cabang Solo ya, plus anggota P2Tel Solo ke pusat. Nyaris hari ini saya sudah 2 kali, Pak. Ada NIK-nya 69, ada NIK-nya 64 ya. Kemarin NIK 43 sama 56. Kemarinnya ada NIK 30, NIK 40. Namun ada yang menggembirakan, teman kita yang di Jayapura itu kemarin ulang tahun 100 tahun usianya, giginya masih utuh. Jadi apa yang disampaikan Kang Ju betul ya. Kita tinggal menikmati hari tua. Kita tinggal istilahnya tadi Pak Sur ya wis pokoknya ngene lah ya. Ngene itu piye nanti kita oncai lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya ingat Pak Sugiarto itu selalu dikenang oleh Pak Pan Supandi ya. Saya itu kalau WA-an sewaktu beliau masih hidup, baik lewat WA atau Facebook itu selalu ditanyakan tuh satu Pak Sugiarto. Kira-kira gerangan apa yang menjadikan beliau sampai terpesona mempunyai kenangan yang begitu hebat? Nanti dijawab Pak ya. Tahu dia apa nih? Nanti jawab sendiri. Karena beliau sudah almarhum, sudah lama ya. Lalu yang ketiga, Pak Sunarno tadi menyinggung tentang pertemuan itu mbok yang simpel, setuju, kita semua seperti itu. Terus tadi Pak Wardi, Pak nak pertemuan itu dimulai rodo esok piye, gue setuju ya toh. Ini kok esok banget kan gitu ya. Pokoknya jam 12 tet rampung ya. Kita sepakati saja. Dan yang terakhir tadi masalah hari hanya supaya dijatuhkan pada hari libur. Dulu disampaikan hari libur banyak acara, ya banyak undangan, terus dan seterusnya. Tapi tadi dijajal Kang Ju ya, kita memang disinilah seninya untuk mengelola sebuah perkumpulan yang di dalamnya terdiri dari bermacam-macam suku dan bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara diakhiri dengan makan minum bersama, tadi bulan Juli siapa? Pak Suyati. Pak Suyati siap nggih? Juli Pak. Siap hari libur? Oke, matur nuwun. Kalau boleh untuk pelaksanaan itu sepenuhnya kita serahkan ke yang ketempatan. Apa dino Selasa, Rebo, Minggu atau apa? Pokoknya hari baik kita mengikat tadi, tapi dengan sarana grup itu kita akan sudah bisa menginformasikan. Oh ingkar hari ini. Soalnya bagaimanapun si jine nek dino mlebu ra iso teko, si jine nek ora prayo ra iso teko. Iki kan jine anu apa? Si jine ngalor izin itu. Ya ini kita kembalikan pada yang punya. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara makan minum bersama, saya selaku pembawa acara dalam rangka silaturahmi, temu kangen dan arisan rutin di bulan Mei 2023 ini. Ya, nanti saya lanjutkan dulu. Di bulan Mei 2003 ini mohon undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dan mari kita tutup bersama acara ini dengan membaca Alhamdulillah.
Sekian, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak PS. Iya, Mas Tegun. Ini laporan keuangan saldut bulan kemarin yang 3 itu ada 475.000 dan untuk hari ini dari 475.000 hari ini yang datang ada 16. Jumlah yang masuk keuangan ada 760. Di sini kemarin kan untuk Pak Suwandi baru menerima 280 karena ini ada tambahan 1 orang, jadi kita ambil lagi 1, jadi 20.000 untuk tambahan arisan yang kemarin. Tambah 1 kurang 1. Ya kan? Jadi ini yang nanti dulu. Nah ini untuk saldo terakhir 475 dan sisa dari kasnya itu ada 35.000. Jumlahnya 510 dikurangi 20, 490.000. Jadi kas sekarang itu ada 490.000. Ini belum termasuk nanti kita kembalikan ke Bapak Respati. Nanti mau kita rembuk bersama untuk Bapak Respati. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang Pak Wandi. Monggo ingkang pun kelakuan begitu. kalian kan